Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Penegak Gu memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Kirim ke Distrik Barat. Institut Sky Soul memperlakukan setiap jenius sebagai individu yang penting. Jika jenius akar spiritual surga muncul, bahkan Enforcer Gu akan diberi hadiah. Lu Piao menatap Xiao Yu dan bertanya, apa perbedaan antara distrik barat, selatan, dan utara? Xiao Yu menjelaskan, distrik utara adalah yang terburuk. Biasanya mereka yang mendapat nilai di bawah akar spiritual manusia kelas 5 ditolak oleh Institut Sky Soul. Namun, ada beberapa yang tidak dapat mereka tolak karena identitas mereka, atau jika orang tua mereka berada di sekte bulu ilahi. Oleh karena itu, mereka dikirim ke distrik utara. Lu Piao mengerti sekarang. Terus terang, mereka yang dikirim ke distrik utara adalah sekelompok generasi kedua yang tidak berguna. Jika orang luar seperti mereka diuji di bawah akar spiritual manusia kelas 5, mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki distrik utara institusi tersebut. Distrik selatan sedikit lebih baik. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang berada di atas akar spiritual manusia kelas 5, tetapi di bawah kelas 9. Adapun distrik barat, saat ini adalah distrik terbaik yang bisa Anda kirimi, untuk saat ini. Akar spiritual bumi dan surga biasanya dikirim ke distrik barat. Bahkan aku di distrik barat sekarang. Mereka yang mampu meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat dan menunjukkan potensi yang cukup akan dikirim ke distrik timur. Lu Piao menatap Xiao Yu dan bertanya, bagaimana dengan distrik pusat? Distrik pusat. Xiao Yu berhenti sejenak dan berkata dengan nada serius, itu adalah tempat yang sangat rahasia. Tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Segala sesuatu tentang itu dirahasiakan dan dilarang bagi dunia luar untuk menanyakannya. Hanya para jenius yang kuat dari distrik timur yang dapat mencapai kualifikasi untuk dikirim ke sana. Mereka juga kekuatan utama dari sekte bulu ilahi. Ni Li terdiam. Bahkan selama kehidupan sebelumnya, dia hanya berhasil mendapatkan sejumlah kecil informasi mengenai distrik pusat sekte bulu ilahi. Ketika mereka melihat ke depan, mereka menyadari bahwa akan segera giliran mereka untuk mengikuti ujian. Ni Li masih memahami bakatnya dengan cukup baik. Dalam kehidupan sebelumnya, ia diuji sebagai akar spiritual bumi kelas 7. Meskipun tidak terlalu kuat, itu masih relatif luar biasa. Akar spiritual mewakili bakat individu untuk berkultivasi dan terkait dengan hal-hal seperti ketangguhan jiwa. Dalam keadaan normal, tidak akan ada perubahan di dalamnya. Oleh karena itu, dia meramalkan bahwa, dalam kehidupan ini, dia masih akan memiliki akar spiritual bumi kelas 7. Waktu terus berjalan. Beberapa lusin orang lagi menyelesaikan tes mereka. Penegak Gu memandang Xiao Yu dan Hua Ling saat dia berkata dengan senyum ringan, Tuan muda, ini akan segera menjadi giliran anak buahmu. Hua Ling, yang berdiri di satu sisi, tersenyum. Aku akan pergi dengan pengaturan Enforcer Gu. Bagaimanapun juga, Xiao Yu dan aku hanyalah pengamat. Penegak Gu mengangguk ketika dia menunjuk satu jari ke satu orang dan berkata, kamu, naik ke sini dan ikuti tesmu. Ini adalah orang yang berasal dari alam surga kecil, seorang pemuda berusia 20-an dan mengenakan jubah ungu panjang. Pemuda ini berjalan ke depan. Di bawah bimbingan dua guru yang diawasi oleh Enforcer Gu, dia perlahan meletakkan tangannya di atas bola kristal bundar seukuran batu giling. Dia kemudian perlahan-lahan menyuntikkan kekuatannya ke dalamnya. Bola kristal bersinar samar, lalu menjadi lebih terang dan lebih terang. Pola oranye samar dilacak di seluruh kristal dan didistribusikan ke dalam 6 utas. Penegak Gu mengangguk saat dia berkata dengan senyum ringan. Akar spiritual bumi kelas 6. Tidak buruk. Kirim ke distrik barat. Hua Ling berjalan ke arah pemuda itu dan menepuk pundaknya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Pemuda itu mengangguk dengan hormat sebelum pensiun di belakang Hua Ling. Dia tidak tampak sombong. Para guru terus menguji orang-orang yang tersisa. Akar spiritual bumi kelas 3, distrik barat. Akar spiritual bumi kelas 7, distrik barat. Untuk 3 tes berikutnya, semuanya memiliki akar spiritual bumi dan dikirim ke distrik barat. Orang-orang di belakang mereka mendiskusikannya.
Orang-orang dari alam surga kecil ini benar-benar tangguh. Begitu banyak orang telah berpartisipasi dalam tes dan 90% telah menjadi akar spiritual manusia. Dari setiap 10 orang, hampir 1 atau 2 adalah akar spiritual bumi, namun ketiganya dari alam surga kecil semuanya memiliki akar spiritual bumi. Iya, belum lagi salah satunya adalah akar spiritual bumi kelas 7. Itu sudah cukup langka. Sudut mulut Hua Ling berkedut ke atas. Alam surga kecil mereka selalu menghasilkan generasi muda yang berbakat. Bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat lain? Penegak Gu menunjuk Guan Yi. Kamu, datang dan ikuti ujianmu. Guan Yi mengangguk. Iya. Dipandu oleh 2 guru, dia berjalan ke bola kristal dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya di atasnya. Berkat pengenalan proses Xiao Yu, dia sudah sadar bahwa bola kristal ini akan menentukan nasibnya. Karena itu, dia sedikit gugup. Seiring waktu berlalu, bola kristal memancarkan cahaya redup sebelum bersinar lebih terang dan lebih terang. Benang merah-merah muncul di dalam dan secara bertahap terbelah menjadi 9. Akar spiritual pria kelas 9, pergi ke distrik selatan. Kata penegak Gu setelah melirik Guan Yi. Meskipun akar spiritual manusia kelas 9 layak, itu tidak bisa dianggap luar biasa. Guan Yi menatap tercengang pada bola kristal di depannya dan bergumam, ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah dengan tes ini. Aku ingin merebutnya kembali. Mendengar kata-kata Guan Yi, penegak Gu dengan dingin berkata, tidak mungkin tesnya salah. Setiap orang hanya dapat mencoba 1 kali. Kedua guru itu juga menatap Guan Yi dengan marah. Guan Yi hanya bisa membalas tatapannya dengan ekspresi bingung. Meskipun dia telah lulus ujian, akar spiritual manusia kelas 9 tidak bisa dianggap jenius. Ini agak sulit baginya untuk menerima. Sejak dia muda, dia selalu menonjol dalam kelompok usianya dan selalu menjadi orang dengan bakat tertinggi. Menonton Guan Yi berjalan kembali, Nili dengan tenang berkata, jangan terlalu peduli tentang itu. Meskipun tingkat akar spiritual terhubung dengan kecepatan kultivasi, itu bukan faktor penentu. Mendengar kata-kata Nili, Guan Yi merasakan campuran emosi. Hua Ling tertawa. Haha, tingkat akar spiritual bukanlah faktor penentu. Lihatlah Tuan Muda Xiao. Meskipun dia memiliki akar spiritual surga kelas 7, bukankah dia masih berhenti di alam nasib bumi? Xiao Yu dengan dingin menatap Hua Ling dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Melihat tatapan Xiao Yu, Hua Ling langsung meminta maaf, sambil berkata, Tuan Muda Xiao, aku sangat menyesal tentang itu. Mulutku mengalir tanpa aku sejenak di sana. Saya seharusnya tidak menyebutkan masalah tentang akar spiritual Anda. Nili menatap Hua Ling dan dengan santai tersenyum. Tingkat akar spiritual benar-benar tidak dapat menentukan pencapaian masa depan seseorang. Namun, itu masih memiliki tautan tertentu, terutama bagi mereka yang telah mencapai akar spiritual surga. Apakah Tuan Muda Hua Ling melihat seseorang dengan akar spiritual surga yang secara permanen tinggal di alam nasib bumi? Selama seseorang memiliki akar spiritual surga, pada dasarnya dipastikan bahwa mereka akan dapat memasuki alam takdir surgawi. Hua Ling mencibir. Terus, berkultivasi selama beberapa dekade untuk mencapai alam takdir surgawi. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak lebih baik dibandingkan dengan seseorang dengan akar spiritual manusia. Belum tentu. Nili menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tingkat jiwa seseorang dengan akar spiritual surga telah mencapai keadaan yang sangat mencengangkan. Tetapi mengapa beberapa orang dengan akar spiritual surga tetap berada di alam nasib bumi begitu lama? Itu karena akar spiritual surga secara otomatis akan menyerap esensi antara langit dan bumi untuk meningkatkan tingkat jiwa orang tersebut. Apakah Tuan Muda Hua Ling mengetahui benda spiritual yang disebut ametis bambu? Bambu ametis adalah ramuan berharga yang jarang terlihat di antara langit dan bumi. Mereka biasanya terkubur di bawah tanah, terus-menerus menyerap esensi di antara keduanya. Beberapa bambu ametis muncul dari tanah setelah dirawat selama beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, ketika mulai tumbuh, hanya akan tumbuh beberapa sentimeter dalam setahun. Setelah menghabiskan beberapa ribu, atau bahkan puluhan ribu tahun di bumi, ametis bambu akan berkecambah dan mendorong pucuknya ke atas tanah. Setelah itu, ia dapat tumbuh hingga beberapa meter tingginya hanya dalam 1 hari dan akan terus tumbuh dengan cepat.
Hualing tercengang, namun dia dengan cepat pulih dan mendengus, bahkan jika apa yang baru saja kamu katakan masuk akal, lalu apa? Bagaimana bambu ametis dapat dihubungkan dengan akar spiritual surga? Nili tersenyum ringan dan menjawab, meskipun tampaknya tidak ada hubungannya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat berkonsultasi dengan ahli martial ancestor untuk memastikannya. Bagi para ahli alam nasib bumi dan alam nasib surgawi yang telah terjebak selama setahun, mencapai alam bintang surgawi pasti mungkin. 2 tahun akan menjamin alam sumbu surgawi. Mereka di atas 3 tahun pasti jenius yang bisa mencapai alam martial ancestor. Sudah berapa lama Tuan Muda Xiao terjebak? Ini tahun kelima saya. Xiao Yu memandang Nili dengan setengah percaya, karena dia tidak tahu apakah yang baru saja dikatakan Nili adalah kebenaran. Nili menatap Xiao Yu dan berkata, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat di sini kepada Tuan Muda Xiao. Anda akan segera dapat menembus alam takdir surgawi. Setelah itu, kultivasi Anda tiba-tiba akan mengambil lompatan besar. Ini sama sekali bukan sesuatu yang orang biasa-biasa saja dapat memegang lilin. Hualing dengan dingin tertawa. Cek, omong kosong. Menyemburkan kata-kata acak seolah-olah itu fakta. Lucu sekali. Mungkinkah Anda pernah bertemu dengan ahli martial ancestor sebelumnya? Hanya dengan kualifikasimu, orang sepertimu bisa bertemu dengan ahli alam martial ancestor. Dia merasa tidak nyaman dengan kata-kata Nili, tapi dia masih tidak mau mengakui kebenaran dari apa yang baru saja dia katakan. Kalau begitu kita hanya harus menunggu dan melihat. Nili mengangkat bahu. Xiao Yu berkonsultasi dengan Nili, Nili, apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Aku sedang mengada-ada. Nili menjawab, tapi dia diam-diam tertawa. Semua yang baru saja dia katakan setengah benar. Dia bisa melihat bahwa jiwa Xiao Yu telah disempurnakan ke tingkat tertentu dan bahwa dia akan segera menerobos ke alam Heavenly Fate. Dengan bakat Xiao Yu, setelah mencapai alam Heavenly Fate, kultivasinya pasti akan melambung dengan pesat. Baiklah kalau begitu. Xiao Yu tersenyum pahit. Nili jelas telah menggertak Hualing, tapi kata-katanya sesaat menyalakan harapan di dalam Xiao Yu. Nili tersenyum dan tetap diam. Hualing menatap Xiao Yu sebelum berbalik ke Nili dan mendengus. Dia tidak mau percaya Nili, oleh karena itu, dia memalingkan kepalanya dan mengamati tes anak buahnya. Akar spiritual bumi kelas 3. Akar spiritual bumi kelas 6. Akar spiritual manusia kelas 8. 6 tes lainnya selesai dan 5 di antaranya adalah akar spiritual bumi dengan 1 akar spiritual manusia kelas 8. Mendengar kata-kata Enforcer Gu, wajah Hualing langsung menjadi hitam dan dia mendengus dingin. Sampah, untuk benar-benar menjadi akar spiritual manusia. Enyahlah kembali ke alam surga kecil. Saya tidak membutuhkan sampah akar spiritual manusia di sini. Pemuda yang telah diuji sebagai akar spiritual manusia kelas 8 merasa sangat malu karena dimarahi sehingga telinganya memerah. Penegak Gu segera merapikan semuanya. Tuan Muda Hualing, meskipun ia diuji sebagai akar spiritual manusia kelas 8, dan tidak dapat dibandingkan dengan murid-murid lain dari alam surga kecil, bakatnya masih dapat diterima. Mengapa Tuan Muda Hualing begitu kesal? Hualing dengan dingin memelototi pemuda dengan akar spiritual manusia kelas 8. Kami tidak membutuhkan sampah akar spiritual manusia di alam surga kecilku. Anda harus skram kembali ke rumah sendiri. Atau kau ingin aku menendangmu kembali? Tingkat akar spiritual sampah manusia seharusnya terlalu dipermalukan untuk menunjukkan diri mereka di Institut Sky Soul. Setelah mendengar Hualing mengutuk pemuda itu, Guan Yi dengan erat mengepalkan tinjunya. Seolah-olah kata-kata Hualing juga ditujukan padanya. Di masa lalu, dia selalu menjadi orang yang mempermalukan orang lain, sekarang, posisinya terbalik. Dia merasa sangat malu sehingga dia ingin bunuh diri. Selain Guan Yi, para pengamat yang diuji sebagai akar spiritual manusia semuanya merasa terlalu malu untuk menatap mata orang lain. Nili menepuk bahu Guan Yi dan berkata, jangan ambil hati kata-katanya. Kami adalah kultivator, ditakdirkan untuk melawan surga. Jika Anda tidak berniat untuk mencoba menentang surga, maka tidak ada gunanya berkultivasi. Tatapan Guan Yi yang hilang perlahan menghilang, lalu berubah tegas dan bertekad. Dia melihat Nili dengan ekspresi penuh emosi dan berkata, Nili, terima kasih.
Sebelumnya, saya mengatakan hal-hal kasar seperti itu, namun Anda masih mendorong saya. Aku pasti tidak akan menyerah. Hualing, yang berdiri di samping, melirik Nili dan Guan Yi dan mencibir, hanya sampah yang akan bersimpati satu sama lain. Yang kuat pasti tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. Setelah Hualing menyelesaikan serangan verbalnya pada pemuda dengan akar spiritual manusia kelas 8, pemuda itu berjalan pergi dalam diam. Kamu, datang dan ikuti ujianmu. Penegak Gu menunjuk Lu Piao. Akhirnya, giliran dia untuk mengikuti tes. Seketika, ekspresi ketidakberdayaan yang pahit melintas di wajah Lu Piao saat dia berjalan menuju bola kristal. Apakah itu keberuntungan atau kemalangan? Bahkan jika itu adalah kemalangan, itu masih tidak mungkin untuk dihindari. Cepat atau lambat, dia harus mengikuti tes. Sama seperti Lu Piao siap untuk mengambil tes, keributan meledak dari luar tempat pengujian. Seseorang bunuh diri. Itu pria dengan akar spiritual manusia kelas 8. Saya mendengar bahwa dia diuji sebagai akar spiritual manusia kelas 8. Kemudian, setelah dipermalukan, dia mengambilnya terlalu keras dan bunuh diri. Para siswa yang masih menunggu ujian mereka semua menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Meskipun akar spiritual manusia kelas 8 tidak terlalu luar biasa, itu masih dapat diterima. Tidak perlu bunuh diri. Pada keributan dari luar, Nili mengernyitkan alisnya untuk sesaat. Pemuda itu mungkin bunuh diri bukan karena hasil tes, tetapi karena dia tidak dapat menerima penghinaan untuk kembali. Dia memilih untuk mati di sini, daripada kembali. Ini adalah harga dirinya. Hualing dengan dingin mendengus, dia lebih baik mati daripada kembali. Setidaknya dia memiliki tulang punggung dan tidak sepenuhnya sampah. Tidak ada yang perlu disesalkan tentang kematiannya. Yang lain dari alam surga kecil yang berdiri di samping Hualing semuanya tampak acuh tak acuh. Jelas, insiden seperti itu biasa terjadi pada mereka. Setelah mendengar kata-kata Hualing, wajah Xiao Yu menjadi marah. Lu Piao dan yang lainnya juga dengan marah memelototi Hualing. Para pengamat di sekitarnya juga merasa marah terhadap Hualing. Namun, masalah ini milik alam surga kecil, oleh karena itu, tidak ada yang mengganggunya. Semua orang menarik kembali tatapan mereka dan menoleh ke Lu Piao, yang akan mengikuti ujiannya. Hualing menatap Lu Piao saat sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Berdasarkan seberapa banyak Lu Piao meringkuk, bakatnya pasti tidak akan banyak. Perhatian semua orang tertuju pada Lu Piao, membuatnya merasa tertekan. Dia menggumamkan doa pada dirinya sendiri bahwa kami tidak akan dikirim kembali. Dia perlahan meletakkan tangannya di atas bola kristal. Beberapa saat yang lalu, seseorang telah bunuh diri. Oleh karena itu, semua orang sekarang memusatkan perhatian mereka pada hasil tes Lu Piao. Lu Piao menyuntikkan kekuatannya ke bola kristal, membuatnya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, bersinar dengan cahaya merah. Saat melihatnya, Lu Piao segera menutup matanya. Aku ditakdirkan, aku ditakdirkan. Warnanya merah, itu adalah akar spiritual manusia. Tolong jangan biarkan itu berada di bawah akar spiritual manusia kelas 5. Perhatian semua orang terpaku pada bola kristal, menyaksikan cahaya bersinar lebih terang dan lebih terang sampai menjadi menyilaukan mata. Cahaya itu begitu menusuk sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk melindungi mata mereka dengan tangan mereka. Warna di dalamnya perlahan berubah dari merah muda menjadi merah tua, sebelum menjadi ungu tua. Benang di dalamnya kemudian dibelah menjadi 5. Lu Piao membuka matanya sedikit, lalu segera menutupnya kembali. Dia merasa ingin menangis. 5, sebenarnya 5. Aku ditakdirkan, aku pasti ditakdirkan. Aku akan dikirim kembali. Mengapa hidupku begitu pahit? Ekspresi Enforcer Gu berangsur-angsur berubah dari tenang menjadi takjub. Violet adalah warna yang berbeda dari akar spiritual surga. Lebih jauh lagi, ini adalah pertama kalinya dia melihat warna ungu yang begitu dalam, belum lagi fakta bahwa itu benar-benar terbelah menjadi 5. Itu adalah akar spiritual surga kelas 5. Enforcer Gu telah menguji begitu banyak orang sebelumnya, dan bahkan saat itu, yang terbaik yang dia lihat adalah satu akar spiritual surga tingkat 3, satu akar spiritual surga tingkat 1, dan satu akar spiritual surga tingkat 2. Orang-orang itu sudah dianggap jenius,
tetapi dibandingkan dengan Lu Piao ini, mereka tidak bisa bersaing. Ekspresi Hualing berubah dari sebelumnya meremehkan menjadi tercengang. Itu tidak mungkin. Anak ini benar-benar telah mencapai akar spiritual surga kelas 5. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak yang tampak biasa-biasa saja ini benar-benar memiliki akar spiritual surga kelas 5. Dibandingkan dengan mereka yang memiliki akar spiritual surga, orang-orang dengan akar spiritual bumi adalah sekelompok orang biasa-biasa saja. Karena dipermalukan, Hualing menjadi marah saat dia bertanya-tanya apakah orang-orang dari dunia kecil ini curang. Dunia reruntuhan drakonik memiliki banyak kota dan alam yang lebih kecil. Bahkan kemudian, jumlah akar spiritual surga yang dihasilkan sangat kecil. Sekarang, dunia kecil telah menghasilkan akar spiritual surga lainnya, belum lagi kali ini adalah kelas 5. Setelah waktu yang lama, Lu Piao tidak bisa membantu membuka matanya. Apakah ujiannya sudah selesai? Dia masih menunggu penegak Gu mengucapkan dua kata untuk mengirimnya kembali. Namun, bahkan setelah jangka waktu yang lama, masih belum ada gerakan darinya. Saat membuka matanya, Lu Piao menyadari bahwa semua orang sedang menatapnya. Suasana aneh membuatnya menggaruk-garuk kepalanya. Hanya apa yang terjadi? Apakah orang-orang ini memakan ikan mati atau apa? Mengapa mata mereka begitu besar? Menyadari bahwa Lu Piao sedang menatapnya, penegak Gu terbatuk dan dengan malu mengumumkan, akar spiritual surga kelas 5, pergi ke distrik barat. Akar spiritual surga kelas 5. Tunggu. Siapa? Lu Piao melihat sekeliling. Butuh beberapa saat untuk memulihkan kondisi mentalnya. Kemudian Lu Piao menunjuk dirinya sendiri dengan kaget, aku. Akar spiritual surga kelas 5. Lu Piao melihat ke bawah ke dalam bola kristal, di mana hanya ada 5 benang ungu yang bersinar. Jadi ternyata dia adalah akar spiritual surga dan bukan akar spiritual manusia. Hal itu tentu membuatnya sangat ketakutan. Saya tidak pernah menyadarinya sampai sekarang, tetapi ternyata saya jenius. Di masa lalu, saya agak terlalu rendah hati. Lu Piao merasa seperti melayang saat dia berjalan kembali ke Nili dan berkata dengan gembira, Nili, ternyata aku adalah akar spiritual surga kelas 5. Anda tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Kaki saya hampir menyerah lebih awal karena saya sangat takut dengan ujiannya. Nili memutar matanya dan berkata, saya tidak memiliki kristal spiritual surga dengan saya. Bagaimana saya tahu bahwa Anda adalah akar spiritual surga kelas 5? Lu Piao menggaruk kepalanya. Oh, jadi itu sebabnya. Hehe. Akhirnya, dia tidak perlu khawatir akan dikirim kembali. Hualing dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia dengan marah menatap Lu Piao. Hualing selalu menjadi orang yang berpikiran sempit dan tidak dapat mentolerir bahkan sedikit kotoran yang dilemparkan padanya. Jadi tentu saja dia merasa tidak senang ketika dia melihat bahwa Lu Piao telah diuji sebagai akar spiritual surga kelas 5 dan bertindak sangat bangga pada dirinya sendiri. Hualing melirik penegak Gu dan berkata, penegak Gu, mari kita lanjutkan tes. Penegak Gu tersenyum pahit. Menemukan akar spiritual surga dalam sekelompok jenius dari alam surga kecil akan menjadi agak sulit. Lagi pula, ada terlalu sedikit akar spiritual surga. Tes dilanjutkan. Para jenius dari alam surga kecil menyelesaikan tes mereka. Mayoritas dari mereka adalah akar spiritual bumi dengan hanya satu yang menjadi akar spiritual surga kelas 1. Meskipun ada akar spiritual surga lainnya, itu masih tidak ada bandingannya dengan Lu Piao. Hualing merasakan kemarahan di hatinya. Meskipun dia memiliki lebih banyak orang di sisinya, tidak ada dari mereka yang layak untuk dipamerkan. Tidak peduli berapa banyak orang biasa-biasa saja yang dia miliki, mereka masih tidak ada bandingannya dengan seorang jenius. Itu adalah kenyataan. Kehidupan 1000 ahli alam Heavenly Fate tidak bisa menimbang satu pun alam Heavenly Star. Giliranmu. Silakan datang dan ikuti tes Anda. Penegak Gu melihat Nili dan berbicara dengan nada lembut. Lu Piao dan Nili jelas berteman dan Lu Piao memiliki akar spiritual surga kelas 5. Selama dia tidak seperti Xiao Yu, yang tetap terjebak di alam nasib bumi, dia pasti akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan di masa depan. Oleh karena itu, penegak Gu tidak berani memprovokasi seseorang dengan masa depan yang hebat. Nili berjalan ke bola kristal.
Dia sudah sadar bahwa dia adalah akar spiritual bumi kelas 7, jadi pada dasarnya tidak perlu mengikuti tes. Namun, ia tetap ingin mengambilnya agar lolos ke Kabupaten Barat. Nili meletakkan tangan kanannya pada bola kristal dan menyuntikkan sebagian kekuatannya ke dalamnya. Bola kristal bersinar dengan warna merah yang berangsur-angsur berubah semakin dalam, menjadi ungu tua. Pada saat yang sama, itu terbelah menjadi 2, 3, 4. Tidak ada tanda-tanda berhenti sampai akhirnya mencapai 8. Nili tahu bahwa jika dia melanjutkan, warna benang akan menjadi gelap dari ungu menjadi hitam, oleh karena itu, dia segera menarik tangannya. Tempat pengujian sangat sunyi. Semua orang tercengang menatap bola kristal. Beberapa saat yang lalu, mereka memiliki akar spiritual surga kelas 5. Sekarang, satu lagi muncul dengan akar spiritual surga kelas 8. Apa yang mengejutkan? Di dalam seluruh Institut Sky Soul, selain distrik pusat yang tidak diketahui, mungkin tidak ada lebih dari 5 akar spiritual surga kelas 8. Pada akhirnya, para ahli dari akar spiritual surga kelas 8 semuanya telah masuk ke distrik pusat. Penegak Gu merasakan keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada ahli akar spiritual surga kelas 8 dalam ujian. Akar spiritual surga kelas 5 dan akar spiritual surga kelas 8. Betapa misteriusnya dunia kecil itu. Untuk alam lain, orang-orang dari luar bisa masuk dan keluar sesuka mereka. Satu-satunya pengecualian adalah dunia kecil, tempat tertutup di mana orang luar tidak bisa masuk. Mata Hualing tertuju pada bola kristal. Dia benar-benar ingin tahu apakah benda itu dicurangi. Untuk berpikir bahwa akar spiritual surga lain telah muncul di sisi dunia kecil, dan kali ini, sebenarnya akar spiritual surga kelas 8 yang mengejutkan. Jenius semacam ini benar-benar menakutkan. Fakta bahwa Xiao Yu telah tinggal di alam nasib bumi, tidak dapat melangkah ke alam nasib surgawi, telah membuat Hua Ling gelisah. Sekarang, ada akar spiritual surga kelas 8 di atas itu. Jika budidaya Nili berjalan tidak seperti Xiao Yu, maka kecepatannya pasti tak terbayangkan. Yang lain juga benar-benar terkejut, tapi alis Nili terkunci rapat. Hanya apa yang terjadi? Di masa lalunya, dia telah dengan jelas diuji sebagai akar spiritual bumi kelas 7, tetapi dalam kehidupan ini, dia sebenarnya adalah akar spiritual surga kelas 8. Mungkinkah dalam hidup ini, bakatnya telah berubah? Mungkinkah pohon anggur di alam jiwanya menjadi alasannya? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.